Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam acara temu tokoh ya. Dan pada beberapa hari ini kita lihat di media dimanapun Bandung Barat diramaikan dengan unjuk rasa masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di wilayah Citatah atau Cipatat. Dalam waktu dekat ini ramai diperbincangkan terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menerbitkan surat edaran yang berlandaskan pada peraturan gubernur ya nomor 11 kalau tidak salah terkait dengan pengelolaan alih fungsi lahan, sehingga Bandung Barat mendapatkan efek domino dari sebuah kebijakan itu. Nah, dalam hal ini perlu kita sikapi oleh berbagai macam lapisan termasuk pemangku kebijakan agar masyarakat di Bandung Barat, khususnya di wilayah Cipatat, yang hari ini berdasarkan informasi lebih daripada 5.000 karyawan yang hari ini terlunta-lunta akibat daripada sebuah kebijakan. Nah, dalam hal itu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ngobrol santai dengan salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Bandung Barat yang dalam hal ini hari ini menjadi ketua Korp Alumni KNPI di Kabupaten Bandung Barat. Selamat malam Bung Lili. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Ya. Ini adalah ketika tidak ada Bung Lili itu rasanya kurang asik Kabupaten Bandung Barat. Jadi dalam hal ini Bung Lili adalah menjadi sebuah narasumber utama kayaknya di podcast saya, dan ini cukup luar biasa dari sisi analisis dan jangkauan pengetahuan khusus untuk regional Kabupaten Bandung Barat. Saya kira ini perlu memberikan sebuah atensi. Artinya bahwa hari ini Bung Lili harus memberikan sumbangsi pemikiran Bung Lili terkait dengan kondisi objektif yang ada di Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penutupan ya galian-galian di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini kurang lebih ada 14. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan Bung Lili terkait dengan surat edaran yang dalam hal ini diedarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dimana Kabupaten Bandung Barat salah satunya mendapatkan imbas dari sebuah kebijakan itu, yang dimana ini menjadi sebuah keniscayaan sebetulnya Bung Lili. Oke, jadi Bung Lili begini, jadi bahwa sebuah kebijakan ketika ditegakkan, otomatis bahwa ketika kita menegakkan sebuah aturan, kemudian di mana kegiatan masyarakat sudah berlangsung, otomatis seolah-olah ada hal yang memang harus dikorbankan. Salah satunya adalah berbicara tentang surat edaran Gubernur Jawa Barat hari ini terkait dengan penutupan 14 galian di Kabupaten Bandung Barat yang kemudian berimbas terhadap masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini perlu disikapi artinya bahwa hari ini bukan hanya berbicara tentang kewenangan, tapi ini adalah berbicara tentang persoalan masa depan masyarakat di Citatah khususnya gitu. Bagaimana berbicara tentang mempertahankan hidup dan sebagainya, ini kan harus menjadi sebuah bahan pertimbangan gitu Bung Lili. Nah, menurut Bung Lili terkait dengan surat edaran Pak Gubernur ini tepat atau tidak tepat sebetulnya untuk dilakukan? Ya, terima kasih Kang Bun ya. Jadi kalau dalam dinamika pemerintahan kita sering mendengar ganti koki, ganti masakan, ganti Hmm, penguasa, ganti kebijakan. betul. Saya kira itu yang memang hari ini yang harus digarisbawahi. Dan memang nasib Bandung Barat ini selalu menjadi bulan-bulanan. Hmm, Ya, beberapa tamparan-tamparan keras dari kebijakan-kebijakan KDM yang melanda Kabupaten Bandung Barat ya. hmm, Ya, kemarin kaitan dengan pariwisata di wilayah utara dan yang masih hangat-hangat nih ya, surat edaran Pak Gubernur untuk bupati wali kota kaitan dengan pemberhentian izin sementara hmm, lahan-lahan yang dipergunakan, baik itu lahan perkebunan ataupun lahan tambang kehutanan. galiannya. Saya melihatnya begini, bahwa apapun itu produk hukum ini harus dipertanggungjawabkan. Hmm, Gejolak dan reaksi hari ini yang terjadi ya, di mana saya melihat bahwa surat edaran gubernur itu bukan menjadi pembatasan, tapi menjadi penataan. hmm, Ya, karena di sana ada substansi bahwa penertiban kepada wilayah-wilayah tambang ilegal, oke. ya.
dan khusus terutama kepada wilayah-wilayah tambang, yaitu lahan-lahan yang dimiliki oleh BUMN, Mmm, yaitu di perhutani dan di perkebunan ya. mmm, Nah, jadi kita pilah dulu ya, oke. karena, di wilayah Cipatat ya, kaitan dengan galian-galian lahan yang ada di sana, saya mendapat informasi bahwa ada 2 bentuk kepemilikan. Ya, Pertama ada yang memang itu lahan pribadi. Ya, jadi mhm, lahan pribadi itu, pelaku usaha mempunyai lahan di situ dan mereka mengajukan IUP, ya, mhm, izin untuk pertambangan, ya, dan itu dilaksanakanlah, keluarlah IUP dan, operasional dan sebagainya. Yang kedua ada, pelaku usaha yang memang memanfaatkan lahan-lahan, milik BUMN, yaitu mmm, KSO, ya, kerjasama iya, operasional. mmm, Jadi wilayah BUMN melakukan KSO dengan vendor, dengan para pelaku usaha, mmm, ya, dan itu dilaksanakan mungkin menjadi dasar dikeluarkannya izin-izin. oke, Jadi yang harus ditangkap dalam persoalan hari ini adalah Pak KDM ingin menertibkan kembali, mmm, ya. Jadi kalau saya bicara siapa yang salah pasti tetap Provinsi Jawa Barat. Karena 2020 itu mereka sudah mendapatkan izin secara formil. Pada waktu itu gubernurnya adalah Pak Haji Ridwan Kamil. mmm, Ya artinya ini juga harus pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mempertanggungjawabkan iya iya iya, terhadap IUP-IUP yang sudah diterbitkan oleh betul, Dinas ESDM. Ya, mmm, jadi jangan melempar bola panas. mmm, Ya, karena apapun itu resikonya, yang namanya pemimpin hari ini mmm, adalah bertanggung jawab kepada masa depan mmm, dan juga melihat tanggung jawab kepada masa lalu. mmm, Kalau itu memang masa lalunya bagus, ya itu harus dilanjutkan. betul, Tapi kalau memang ini untuk penataan, mmm, ya saya kira ini menjadi momentum mmm, konsolidasi daripada pelaku usaha khususnya di wilayah Cipatat dan mmm, Padalarang, ya, dengan pemerintah Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat. oke Karena ini ada kaidah-kaidah yang tidak diindahkan, kalau oke, saya melihat. mmm, Ya, pertama, KDM ini selalu menggembor-gemborkan bahwa infrastruktur. mmm, Ya, jadi mereka melihat bahwa ketika para vendor ini menambang, mmm, tidak memperhatikan infrastruktur jalan. oke, Karena truk-truk yang bermuatan besar, mmm, ya, itu pasti membawa bahan baku dari mmm, hasil tambang itu adalah ke jalan provinsi yang betul kesananya adalah jalan nasional. betul, Sedangkan dalam ketentuan bahwa pelaku-pelaku usaha apalagi yang berskala besar itu kan ada kewajiban yang namanya adalah CSR. betul, Nah, apakah CSR itu juga sudah berkolaborasi? mmm, Jadi saya menginginkan dengan penataan ini, selain kapasitas sebagai pengusaha, juga sebagai pelestari lingkungan para pengusaha ini. oke, Jadi jangan hanya, kan sering terkenal nih kalau galian-galian ini ujung-ujungnya menjadi kubangan besar mmm, atau cukup ditata dengan menanam pohon seayana tapi terjadi. iya, Nah, ini harusnya dipikirkan kembali bagaimana melakukan reklamasi yang memang ada konsep jelas mmm, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau mmm, lahan-lahan yang bekas galian ini, konstruksi bagusnya itu seperti apa? oke Reklamasi lahan apa yang dibutuhkan? oke, Sehingga kesinambungan ekosistem yang ada di Cipatat dan Padalarang ini masih terjaga. mmm, Ya, KDM melihat bahwa ini hanya dikeruk potensinya, mmm, tapi imbas daripada itu tidak dilaksanakan oleh para oke pelaku usaha. oke, Ya, dan ini mungkin yang akan menjadi sandaran nanti Pak KDM melaksanakan rekonsiliasi dengan para pelaku usaha. mmm, Nah, oke, apa yang menjadi dampak dari persoalan ini? Yaitu terampasnya hak-hak pejit masyarakat letih, mmm, ya, yang mereka mencari nafkah, mmm, menghidupi anaknya, mmm, bahkan anaknya yang ada sudah menjadi PNS, yang sudah menjadi tentara, yang sudah menjadi polisi, dari hasil bekerja di lahan tambang tersebut. mmm, Jadi ketika hari ini mereka berhenti bekerja, pasti terampas si pejit masyarakat ini. Pasti oke mereka akan teriak. oke, Siapa yang harus bertanggung jawab dalam kondisi hari ini? mmm, Pengusaha mungkin ketika operasionalnya berhenti, ya dia juga berhenti melakukan aktivitas. oke Karena tidak ada cash flow yang jalan dari oke, pengusaha tersebut. Nah, ketika mungkin sekarang Pak KDM mengeluarkan surat penutupan sementara, beliau pun harus mengeluarkan dana darurat sementara untuk mmm, mengantisipasi ribuan orang yang menjadi korban penutupan ini. oke, siap Bung Lili. Itu, apa namanya, garis besar, kondisional berbicara tentang hari ini efek ya dari sebuah kebijakan pemerintah provinsi atas penutupan galian-galian di Kabupaten Bandung Barat yang dianggap ya kalau berbicara tentang persoalan tadi bahwa siapa yang harus bertanggung jawab ya pemerintah provinsi Oh iya, yang sudah mengeluarkan sebuah
izin Iya, karena kan terhadap perizinnya ditarik ya, dari provinsi malah ditarik kepada Kementerian SDM. nah itu, Ketika ini galian ini diambil, tuh. ya, kekayaannya diambil, tanggung jawab dong infrastrukturnya juga. Nah Ini kan itu, banyak keluhan masyarakat ke lahan-lahan galian ini jalanna butuh, betul. ya parowe, pinuh Iya, cai, sieun misalkan lamun peuting-peuting, misalkan lamun ngaliwat sieun aya naon garong atau naon, hmm. ini juga harus memberi Jadi kenyamanan. tidak berbanding lurus ya Tidak berbanding antara lurus yang apa yang diambil dikeruk iya, ya dengan feedback nah kemanfaatan yang ada di wilayah. Makanya harus ada keseimbangan nanti ketika ini rekonsiliasi terjadi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bandung Barat dengan para pelaku usaha, hmm, ya reklamasi ekonominya juga harus jelas. oke, Ya Bung Lili, infrastruktur yang tanggung jawab ini siapa? Jalan tanggung jawab saha, PJU tanggung jawab saha, betul, Pasum Pasos tanggung jawab saha, kesehatan masyarakat pun tanggung jawab saha. Ini harus jelas di MOU kan. oke. Hari ini kalau misalkan berbicara bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat yang harus bertanggung jawab atas, sebuah apa namanya, eee, kegiatan-kegiatan tambang yang ada di Cipatat ini, yang kemudian hari ini tadi berbicara tentang beda apa, koki, ya Beda beda saji ya, masakan. beda Iya. masakan kan kira-kira begitu. Nah kemudian hari ini, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM ini, kemudian KDM sudah memperhitungkan imbas dari sebuah kebijakan itu? Kalau bicara penutupan sementara artinya ini ada ruang untuk kompromi kan. Oke, Tapi dalam ruang kompromi ini butuh lobby dan betul. masyarakat butuh makan. Nah, Nah, hari ini saya menginginkan butuh makannya dulu perhatikan, baik itu oleh oke, pengusaha ataupun oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah Bandung Barat. oke, sip. Artinya sampai dengan hari ini apakah sudah ada riak-riak bagaimana bahwa hari ini menanggulangi terkait dengan karyawan-karyawan yang hari ini sudah tidak bisa beraktivitas kembali dan kemudian ya tadi kata Bung Lili bahwa hari ini ya kalau urusan persoalan pejit ya tidak bisa ditunggu dengan hari esok, Pak, dan Ya, tidak bisa diberikan oleh janji-janji kan ya. kira-kira begitu. Saya melihat ini ada gerakan cepat yang bagus ditangani ya. Hmm, Pertama, para pengusaha yang ada di wilayah tambang pada Larang Cipatat itu kompak bersatu hmm, ya melalui apa HP2MT ataupun apalah namanya dengan hmm, para tokoh, dengan para buruh ya, dengan serikatnya itu melakukan konsolidasi, hmm, melakukan kemupakatan bersama bahwa mereka hmm, sepakat tidak menerima dalam kondisi penutupan ini. Kenapa? hmm, Karena memang ada hak-hak ekonomi yang terampas ya iya, dalam hal ini. betul, Kedua juga teman-teman kita Komisi 3, Komisi 4 gercep melakukan turun ke lapangan hmm, dengan mendengar apa, dengan mendengar aspirasi langsung dari hmm, para tokoh ya, dari para tokoh tambang, dari para pelaku tambang, juga dari karyawan dan masyarakat kecil yang menjadi korban di sana dan akhirnya Komisi 3 membuat sebuah kesimpulan nota komisi yang memang harus lapor kepada pimpinan. hmm, Terus juga tadi siang saya mendengar Pak Bupati dengan gerakan cepatnya langsung menerima beberapa komponen yang langsung diterima di kantor beliau di lantai 3 ya, dan memang beliau tidak memberikan keputusan karena iya, ruang keputusan ini bukan ada di bupati, tapi hmm, ada di gubernur. Cuma yang oke, harus diingat, tanggung jawab ekonomi ada di pemerintah Bandung Barat karena itu masyarakat Bandung Barat. Tapi betul, tanggung jawab de facto dan de jure hmm, ya, masalah-masalah perizinan atau apa-apa ini harus tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi oke, jangan jangan lempar batu sembunyi tangan. hmm, Persoalan produk hukum itu tanggung jawab provinsi, tapi persoalan ekonomi, persoalan kehidupan rakyat kecil, hmm, persoalan, masyarakat-masyarakat yang harus ini tertimpa, ini akan hmm, menjadi beban pemerintah Bandung Barat. Dan oke, pemerintah Bandung Barat, Pak Jaji, ini harus minta pertanggungjawaban kepada Provinsi Jawa Barat. oke. Karena yang mengeluarkan IUP itu mereka, yang menyedot keuntungan pajak, apalah namanya itu mereka. Tapi hari ini ketika ada kendala, ada apa, ada istilahnya penutupan sementara, yang menjadi dampak itu adalah masyarakat warga Bandung Barat. Warga Bandung Barat ya tadi. Oke, Bung Lili begini. Mau tidak mau, walaupun ini adalah berbicara tentang kebijakan provinsi, akan tetapi masyarakatnya ada di Bandung Barat. Dan wilayahnya pun adalah wilayah Bandung Barat. Ini kan tidak bisa kita tutup-tutupi, Bung Lili. Dan kemudian masyarakat tidak mungkin tahu bahwa ini adalah merupakan surat edaran daripada pemerintah provinsi dan sebagainya. Justru masyarakat-masyarakat yang hari ini dianggap dalam tanda petik adalah terlantar dalam konteks pekerjaan, kira-kira begitu. Ini kan menagihnya adalah ke Bandung Barat, kira-kira gitu. Nah, kemudian tadi Bung Lili menyampaikan hari ini sudah ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Bupati. Sejauh mana sih menurut Bung Lili hari ini melihat gerakan Pak Bupati dan gerakan daripada DPRD dalam menangkap situasional Bandung Barat hari ini, kira-kira gitu? Ya, saya kira Pak Bupati sebagai Bapak Sarerea, ya Hmm, harus lapor ke Bapak Aing, hmm, ya. Jadi betul. Bapak Sarerea itu adalah Pak JJ ini menjadi bapaknya warga Cipatat dan Padalarang, khususnya Hmm, yang terimbas daripada betul. penutupan sementara ini. Lapor ke Bapak Aing. Oke. Oke, bicara produk hukum, nanti ada jalurnya.
Tapi Hmm, bicara kepentingan ekonomi ini harus hmm, bijak. Dan betul. saya yakin Pak KDM ini akan memberikan solusi. Oke. Bagaimana nanti mengantisipasi orang yang hari ini menganggur ribuan yang ada di Cipatat dan Oke. di Citatah dan Cipatat. Terus yang kedua, efek daripada penutupan ini bukan hanya kepada zonasi saja di Cipatat. Hmm, Ini kan bahan baku ini kan dilempar ke daerah lain. oke. Ya, ada himpunan Kebutuhan makanan nasional peternak ya. nasional. Ini kan ada yang digunakan menjadi bahan baku makan pakan ternak, Hmm, ada yang dibuat bahan baku misalkan, untuk sabun, untuk apa, ini hmm, kan jadi terhenti produksi mereka. betul. Nah, ini menjadi tidak bagus untuk iklim investasi di Bandung Barat. Oke. Di mana Pak Presiden Prabowo bikin nyaman Hmm, para investor, para vendor yang betul. ingin menginvestasikannya di wilayah Indonesia. Nah, Oke. khususnya di Bandung Barat. Nah, hari ini Bandung Barat terkoyak-koyak dengan kebijakan-kebijakan Hmm, koki baru ini. oke, Bung Lili, saya potong sedikit. Bahwa hari ini menurut Bung Lili tadi dikatakan bahwa ini adalah suatu kebijakan KDM terkait dengan persoalan penutupan sementara terkait dengan galian di Kabupaten Bandung Barat kan kira-kira begitu. Nah ini tadi menyinggung Bung Lili mengatakan ini juga adalah merupakan sebuah formulasi penataan Iya. kan begitu. Nah berarti kan dalam tanda petik bahwa hari ini tidak pernah tertata dalam konteks apa namanya, galian-galian, Oh, kemudian iya. alih fungsi lahan dan sebagainya. Dan kita sering mendengar kan katanya di situ juga ada galian yang ilegal, yang Betul, di-backup oleh oknum-oknum yang tidak jelas. betul. Nah, artinya makanya saya mengatakan bahwa surat daripada edaran ini bukan menjadi pembatasan, tapi Hmm, menjadi penataan. hmm, Coba kembalikan, tanggung jawab provinsi itu apa sih? hmm, Tanggung jawab para pelaku usaha itu apa sih? Dan hmm, tanggung jawab masyarakat sekitar hmm. itu juga apa? Oke, Bung Lili. Bisa dikatakan begini bahwa hal ini terjadi sehingga dampaknya meluas dan sebagainya, apakah ini bisa dikatakan sebuah dosa masa lalu? Ya, ya tinggal mempertanggungjawabkan. Oke, Ya kan hari ini para pengusaha ini dan masyarakat bertanya, kami legal melakukan mmm, penambangan di sana karena kami memiliki IUP. betul, Ya artinya sah mereka. mmm, Walaupun ada yang udah habis memperpanjang ya, betul, dan itu sudah menjadi biasa karena itu kewajiban administrasi. iya, Tapi yang harus dipikirkan adalah saya bilang sekali lagi, di situ jangan melihat ekosistem dulu juga. Ini ada manusia. betul, Ini ketika alam dengan manusia, kata Rasulullah yang didahulukan adalah manusianya dulu. betul. Oke, Bung Lili, begini, kan begini, dalam surat edaran itu kan tidak hanya berbicara tentang persoalan alih fungsi, lahan atau untuk tambang ataupun untuk hal-hal yang lain. Ini kan konteksnya bahwa surat edaran ini adalah cakupannya luas gitu loh, bukan hanya persoalan tambang di Cipatat, tapi juga alih fungsi lahan-lahan lain. Misalkan menjadikan tempat pariwisata baru, pariwisata buatan yang bekerja sama dengan KSO dan sebagainya. Menurut Bung Lili hari ini apakah ini adalah berbicara tentang bersikap memenuhi rasa keadilan nggak bagi pengusaha-pengusaha, investor-investor di Bandung Barat? Mungkin ketika saya lihat bahwa hari ini ada 14 kan kira-kira gitu berdasarkan informasi 14 tambang yang akan ditutup Ya, sementara dan kira-kira sudah gitu ditutup. dan sudah ditutup. Sudah. Nah, apakah hanya 14? Kemudian mungkin ada lagi yang lain yang memang tidak ditutup. Menurut itu adalah memenuhi rasa keadilan nggak? Begini, kalau saya dengar bahwa masih ada tambang-tambang besar yang konon katanya, Hmm. masih beroperasi Hmm. ya. Tapi saya tanyakan pada, eee, keluarga besar kita yang menjadi pelaku usaha di sana, dari mulai tanggal 1 sampai 3 itu katanya tutup total Hmm. semuanya gitu kan. Nah, jadi saya juga ini memang mencermati, ini ada target apa Ya. Pak KDM ini ya. Hmm. Karena kalau saya melihat dari sisi setiap mengambil kebijakan pasti perseteruannya dengan perkebunan dan kehutanan. Hmm. Betul. Ya, saya juga tidak tahu nih, ada apa ya. Karena kalau berbicara tadi kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur, artinya wilayah-wilayah investasi yang ada di Bandung Barat Hmm. yang menggunakan lahan-lahan perkebunan dan kehutanan wajib untuk tutup. Oke. Karena dalam surat edaran tersebut pengecualiannya hanya satu, hanya untuk pelestarian lingkungan alam. Oke. Nah. Artinya bahwa lahan-lahan yang dimiliki oleh perkebunan dan kehutanan Hmm. yang dipergunakan di luar untuk pelestarian alam, Hmm. ya itu mesti ditutup. Termasuk apa? Sari Mukti. Oke. Karena Sari Mukti bukan untuk pelestarian lingkungan alam. Sari Betul. Mukti itu wilayah kehutanan, itu pohon jati dulunya. Sekarang Hmm. digunakan untuk tempat pembuangan akhir. Kan dulu tempat pembuangan sementara. Oke. Kenapa sekarang dipermanenkan jadi tempat pembuangan akhir? Oke, 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 oke. Dari sisi mana itu? Artinya
Perhutani juga sudah membantu wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya, Hmm. ketika dia diikhlaskan lahan beberapa puluh hektar menjadi TPA, artinya kan tertolong, tidak jadi lagi Bandung lautan sampah. Oke. Tapi Bandung bisa dibuang sampah itu ke Sarimukti. Hanya yang jadi persoalan kalau terus ini diperluas, kalau ini terus dipermanenkan, fungsi kehutanannya menjadi tidak ada ketika ini menjadi lautan sampah. Karena sudah alih fungsi. Karena sudah alih fungsi, bertabrakan dong dengan surat edaran yang ditandatangan Oke, Pak Bung Gubernur. Lili. Ini menarik sekali ya, bahwa berbicara tentang tadi ya, saya katakan bahwa surat edaran itu kan artinya bisa multi efek. Oh iya, kan tidak parsial, Nah, nggak boleh oke, tebang pilih dong. betul. Jadi Nah, bukan hanya karena untuk di situ ada lahan tambang aja, artinya betul, siapapun yang menggunakan lahan perkebunan, siapapun oke. yang menggunakan lahan kehutanan, Yang tidak termasuk di sesuai, Tangkuban Parahu atau hmm, yang mana, tutup dong semua. oke, yang tidak sesuai harus ditutup. Tutup semua Sedangkan dong. begini Bung Lili, bahwa hari ini contoh tempat-tempat pariwisata buatan di Bandung Barat dan hal-hal yang lain mungkin itu lebih banyak menggunakan objek-objek tanahnya adalah perhutani dan perkebunan. Ya makanya surat edaran itu berlaku untuk siapa? Oke, Ditujukan kepada bupati wali kota itu mana? Keur oke, saha Mang Bubun eta surat teh? betul, Keur anu sok nambang pasir, marmer, atau oke. keur pelaku usaha oge, kan tidak jelas di situ. Nah, Hanya yang menggunakan lahan-lahan kehutanan dan perkebunan, ya, yang selain daripada fungsi menginikan lingkungan, itu hmm, tidak boleh beroperasi. Artinya kan ini Bandung Barat bakal jadi apa itu? iya, hancur Bandung Barat Pak Sedangkan kalau seperti itu. lahan-lahan kehutanan dan perkebunan ini banyak mengelilingi daripada Hmm, Bandung Barat. Bandung Barat, Karena aset-aset kehijauan Bandung Barat ini salah satunya milik perkebunan dan milik perhutani, perhutani. Nah ini, betul, makanya ini targetnya apa ini? oke, Ya, saya mah pokoknya hanya satu aja, jangan masyarakat menjadi korban. Kalau oke, masyarakat menjadi korban, revolusi akan terjadi. oke. Di Jadi situasi yang tidak menentu kayak seperti itu. oke. Oke, gini Bung Lili, berbicara tentang itu kan bahwa surat edaran ini adalah bisa multi efek khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang notabene tadi sudah sampaikan oleh Bung Lili bahwa hal ini bukan berbicara tentang persoalan galian, tapi masih banyak hal-hal yang lain memang sudah dialihfungsikan, gitu kan. Nah, kemudian menurut Bung Lili menyikapi hal ini untuk pemerintah Bandung Barat harus melakukan apa sih? Ya pemerintah Negosiasi atau komunikasi yang seperti apa yang memang harus ya kan dibangun? pemerintah Bandung Barat hari ini hak otonominya terampas. Oke, Ya, dengan perizinan semua ditarik ke provinsi, provinsi, malah ke kementerian. betul, Ya kan Bandung Barat hari ini hanya posisinya satu dengan hmm, rakyat, oke. karena korbannya kan rakyat. Tapi rakyat kan menuntut, Pak, terhadap, apa namanya, pemerintah kabupaten. Iya, Sedangkan kabupaten makanya berbicara tentang kewenangan. makanya rakyat menuntut diterima audensinya oleh Pak Mhm, JJ menyampaikan wajib kepada Pak Gubernur karena menjadi Bapak Sarerea. oke. Hanya itu yang Iya, dilakukan? dan tidak bisa memutuskan Pak JJ. Apa dasarnya memutuskan? Produk-produknya kan tidak keluar dari Kabupaten Bandung Barat. Oke. Jadi kan begini, bahwa masyarakat kan tidak pernah mau tahu, Pak. Ya justru itu, Nah, makanya harus dijelaskan oke, bahwa posisi Bandung Barat hari ini seperti apa. Jadi silakan saja ke Provinsi Jawa Barat. provinsi. Sampai hari ini Iya. belum ada jawaban terkait dengan Ya, saya belum pemerintah melihat, tapi provinsi. mudah-mudahan katanya progres besok ada respon juga. Katanya Pak JJ sama pelaku-pelaku usaha ini akan diundang oleh Pak KDM katanya. Ya itu baru katanya sih, tapi saya belum belum tahu lah, bisi pajarkan kepo. Cuma yang Oke, jelas saya ingin mengkritisinya bahwa coba lihatlah sisi-sisi kebijakan ini harus juga tidak tebang pilih, juga harus melihat iklim. Dan saya yakin Pak KDM ini nyah ke rakyat leutik lah. oke, Ketika bicara jeritan-jeritan hati rakyat kecil, dia sudah berjanji bahwa dia itu ada di rakyat kecil. Tidak oke, mungkin ada di barisan-barisan yang dalam tanda petik ya, oke. kapitalis atau apa. Tapi saya melihat perhatian rakyat kecil aja dulu lah. Tinggal nunggu momentum saja Ya, mungkin tunggal ya? momentum dan saya menginginkan ini tuntas segera dalam minggu ini. Oke, Kaitan untuk masyarakat Citatah, Cipatat yang hari ini kita pun sebagai warga KBB turut prihatin ya. Karena hmm, kita belum bisa berbuat apa-apa untuk mereka. hmm, Kita hanya bisa memberikan sewor-sewor kepada kekuasaan, betul, kita hanya bisa memberikan masukan-masukan kepada anggota DPRD, hmm, bahwa tolonglah masyarakat hari ini menjerit di sana. oke, Ya para pengusaha juga sama, dia juga punya cash flow, dia betul, juga punya beban-beban misalkan dengan perbankan, dia hmm, juga punya kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menyuplai hmm, bahan baku dari mana? Dari Cipatat dan Padalarang. Saya kira ini jangan berhenti. Ini Bandung Barat ini akan lebih miskin oke. kalau Karena ada seandainya seluruh ornamen ini ditutup karena ada investasinya. kemacetan ekonomi. Iya, ada kemacetan Di ekonomi. Bandung Barat itu. Iya. Nah, oke Bung Lili, oke menyikapi hal itu bahwa tanggung jawab adalah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan hari ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat sedang membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi kan begitulah Iya, konteksnya dan mungkin wajib sampai itu. dengan hari ini. Wajib. Harus hadir Bupati Bandung Barat harus hadir di tengah jeritan rakyat. Oke, kemudian saya menambahkan sedikit Bung Lili bahwa begini. Oke, bahwa berbicara tentang persoalan izin galian dan sebagainya dan kemudian alih fungsi dan sebagainya misalkan
berbicara tentang wilayah ruang lingkup Kabupaten Bandung Barat. Kemudian bagaimana peran, tata ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berbicara tentang singgungannya dengan itu? Ya, kan kita baru tahu kan kemarin tata ruang terbaru itu kan sudah Ya yang yang baru nih. baru kan ya. Oke, Dan tata ruang ini nggak bisa dirubah oleh keputusan gubernur. betul Tata ruang ini kan dikonsultasikan dari tingkat kecamatan, betul kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan betul. tata ruang RT RW tingkat nasionalnya sudah keluar. Mmm, Cipatat peruntukannya untuk apa, ya. betul, nah itu. Seluruh kabupaten kota ini jadi nggak bisa dirubah berbentuk fatwa. Jadi ini Betul, harus juga dikonsultasikan kembali dengan betul. tata ruang. Oke. Kan wilayah tata ruang ini ada di kabupaten, ada Mmm, di provinsi, dan ada di betul. nasional. Nah, tinggal dikonsolidasikan saja. Mmm, Mana ini tata ruang yang memang salah. betul. Ya kalau saya jangan juga melihat tata ruang ini, tapi tata ruang yang untuk memberi ruang hidup untuk masyarakat. Oke, mempertimbangkan hal-hal Mempertimbangkan lain. aspek-aspek ekonomi. Betul. Ya jadi jangan ginilah. Jadi jangan dibuat zona-zona eksklusif gitu loh. Mmm, Wilayah-wilayah perkebunan dan kehutanan ini jangan dibuat zona-zona eksklusif. oke Tapi bikin zona-zona kerakyatan. Di situ oke. pelaku UMKM bisa hidup, Mmm ya para pengangguran bisa bekerja di mmm, sana ya. Pemda selalu mengadakan bursa kerja, tapi anu ditarima eueuh kan. mmm. Hari ini tidak ada bursa kerja, tapi puluhan ribu pengangguran terjadi di Cipatat. Ini kan juga Betul. menjadi terbalik dengan visi misi Pak Prabowo selaku presiden kita hari ini. Oke, yang terakhir Bung Lili begini, menurut Bung Lili, sikap kebijakan Gubernur Jawa Barat hari ini adalah merupakan sebuah sikap yang berani menurut Bung Lili? Saya kira ada tujuan yang mulia mungkin, Mmm ya, seorang Kang Deddy Mulyadi yang punya mmm latar belakang politisi dari bawah, saya kira lebih banyak mencerna hari ini. mmm, Cuma tolonglah masalah Bandung Barat ini, ya saya juga sebagai putra daerah di Bandung Barat juga punya hak untuk bisa mempertahankan, mmm, ya, karena kondisi Bandung Barat hari ini nggak bisa juga diobok-obok dengan kepentingan-kepentingan tertentu lah. oke. Hari ini tujuan mulia para pendiri Bandung Barat ini hanya satu, mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan Dan masyarakat. bahasa mensejahterakan masyarakat ini menjadi bahasa kemunafikan. Mmm, Setelah 18 tahun berdiri ini rakyat oke. masih tetap menjerit. Mmm, Ini ditambah lagi sekarang dengan persoalan-persoalan krusial, urusannya dengan perut rakyat gitu. oke. Jadi harapan-harapan itu hanya sebuah ekspektasi yang abnormal gitu? Iya, saya kira udahlah, aturan-aturan ini kan bukan kitab suci. Mmm, Ya, ketika ini rakyat hari ini membutuhkan eusi peujit, kan mmm, teu dijamin ku APBD atuh. oke. Sugan tukin daripada pejabat, Mmm, pokir-pokir dewan dibikeunan ka Cipatat untuk mengurus ribuan orang, kan tidak. tidak mungkin. Tolong perjuangkan hak-hak mereka. Saya Oke. minimal mereka hari ini jangan sampai terjadi apalagi misalkan ada yang tidak makan, Mmm, apalagi sekarang ini lagi usum naon, penerimaan siswa baru iya. untuk bayar sekolah. Maju ke Halodo, Iya, maju ke hal usum dari mana paceklik. mereka? Oke Saya mendengar waktu saya kemarin jalan-jalan sedikit dengan masyarakat yang kena korban, lah ngajeritna ge leuwih lah, dan oke saya pun teu bisa nanaon. oke. Jadi hari ini harus segera pemerintah provinsi untuk Segera, turun tangan, ya mudah-mudahan ambil bagian dalam persoalan ini. 1 minggu ini kita berharap dengan kekompakan DPRD, Mmm, dengan kekompakan Pak Bupati, Pak KDM memberikan siklus jelas keputusan kaitan dengan, Cipatat. oke. Terima kasih Bung Lili, luar biasa. Ini adalah suatu sumbangsi pemikiran terkait dengan, fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, impas daripada sebuah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini, yang di mana adalah Bandung Barat merupakan menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan dampak kira-kira. Mudah-mudahan dari sebuah, apa namanya, revitalisasi atau pembenahan ini adalah melahirkan sebuah, hal-hal yang positif dan memberikan sebuah kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Dan titip juga bumi, air, kekayaan alam lainnya Mmm, dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat, mmm, saya kira wujudkan di wilayah Cipatat. oke, Ya karena di situ ada kekayaan mhm, yang Allah turunkan untuk kemakmuran warga Bandung Barat, khususnya warga Cipatat. oke, Tapi kalau seandainya ada pendoliman di mmm, wilayah Cipatat, kayaknya hukum alam yang akan mengambil alih daripada persoalan ini. Saya kira oke titip pesan dari kami para pemuda di Bandung Barat oke, untuk Pak Gubernur yang kami hormati. mmm, oke. Itu pesan dari Bung Lili terkait dengan, kebijakan yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan hal ini bisa didengar dan bisa menjadi sebuah perhatian penting kira-kira terkait dengan persoalan, fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Kalau berbicara tentang urusan persoalan perut, saya kira tidak bisa kompromi ya Ya, Bung Lili, utamakan. utamakan. Oke, itu saja mungkin yang disampaikan untuk pada malam hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita semua.
Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.